bisa mencuri atau bisa membunuh, ditinjau kembali karena kepepet, karena terpaksa, karena bela keluarga umpamanya. Ternyata untuk seperti itu karena terpaksa, akhirnya sosiologi hukumnya diringankan. Para subversif, nggak main-main subversif seumur hidup. Kalaupun sosiologi hukumnya ada jasanya, minimal 15 tahun kurungan. Nah, 15 tahun itu pelajaran. Nggak cuma 2 tahun, cuma main doang nengok. Belum 2 tahun udah dapat remisi. Ya kan? Ruangannya Fisanatin. Berpikir satu saat bisa lebih bagus daripada ibadah 1 tahun. Nah, beliau ini Syekh Hasyim Asy'ari ataupun Ki Ali Mansur menciptakan 2 kitab hujah, sama-sama hujah Ahlussunnah wal Jamaah. Hujahnya buat umat, biar umat ini bersatu. Kenapa? Karena Nabi bicara, ini ubahi bikumul nas. Kalau main gontok-gontokan, main kakak-kakaan, kita masih bicara ini, bicara itu. Coba, BNT udah jalan belum nih? Seharusnya ini momen zakat fitrah ini BNT udah menyiapkan beras. Hah? Yang mau zakat silahkan beli. 1.000 aja satu kepala di wilayah RW 01, berapa yang baru ini untuk membantu. Sebelumnya Betrip beliau sudah menciptakan Alfa. Sebelumnya Alfa beliau sudah bikin goyang juga motor, apa namanya, ojek-ojek itu. Lah itu mana gerakannya? Masih bicara bid'ah aja ya. Dan nanti bisa kegulung. Jangan salah, itu dakwah mereka loh. Mereka akan masuk ini, oke, tapi ikut ini. Mereka mau ini, ikut ini. Nah, nanti masanya banyak. Tuh. Nah, kebenaran tanpa terorganisir dengan baik, bagian dibuat oleh Polri. Komitmen beliau itu berita hoax, ketika dibiarkan terus-menerus berita hoax itu berkembang tanpa ada pembantahan, maka yang hoax akan jadi benar, yang benar jadi salah. Begitu juga ini kebenaran, ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Ayat kita buka. Jadi qala musannif berkata, wa ala hadza, dan karena perkataan Nabi mataroktuhu lakum, bahwa apapun apa yang aku tinggalkan untuk kalian, sesuatu yang aku tinggalkan untuk kalian itu dikir secara bareng, kencang, wal jam'i bareng, wa du'a itu bareng. Itu yang oleh mereka dikatakan Rasul nggak pernah dikir bareng, betul nggak? Rasul nggak pernah doa bareng itu, atau bahkan Rasul mengatakan zikiran. Mereka ini mau ziarah. Nah, sedang perjalanan ziarah mereka pada ngoceh. Gue mau ziarah, gue minta inilah, mau ini, ya kan, ada yang mau hajatan, mau ini, mau itu, macam-macam. Dengerin nama Nabi. Setelah Nabi tahu, kok ziarah kok meminta sama yang kuburan, minta sama si mayit. Apa kata Nabi? Nah itu yang udah meninggal, aku larang. Itu berarti kalian akan musyrik nanti. Sini. Jangan begitu ziarah. Diterangkan sama Nabi tata cara ziarah. Makanya kita ziarah kadang-kadang datangnya kita ke makam di sini. Ini makamnya katakan pala, ya kan?
kita datang di sini, ya kan? Wah, kita jangan di sini, ke sini. Beliau yang di depan, kita yang baca, beliau yang aminin. Nah, sombong kita di sini. Tapi jangan lewat sini. Nggak boleh lewat lewat kaki sini. Paham? Hampir rata-rata ziarah orang nyampe lompatin aja. Ya kan? Udah hampir doa di situ. Biar dia mereka yang di depan, kita yang di belakang, kita yang baca doa, nanti biar mereka yang amin. Amin, begitu. Jangan datang di sini, baca yasin di sini, tahlil di sini, doa di sini. Masih banyak begitu kan? Dan kalau kita mau ziarah ke makam-makam tertentu, jangan langsung ucuk-ucuk datang. Minimal request dulu 40 hari. Rombongan Parno dari Robebek pernah ngirimin kagak, ya kan? Tuh, begitu caranya. Nah, setelah diterangkan sama Nabi, fahimna ya Rasul. Ya, kalau begitu kami paham. Fazuruha, ya sudah. Kalau kalian paham, awas ya, jangan minta sama si mayit. Doanya sama Allah. Beliau ini berat. Baru semua, ayo tengahnya baca satu persatu, dibaca apa, kenapa, itu kan enak tuh, ya kan? Ya di baris, kupas, kenapa begini, ayo lanjutin, kupas lagi terus, kenapa begini, itu. Jangan cuma dengerin doang, minimal kita dari melangkah bisa lari lewat sistem sorogan. Naik, udah jalan, nggak apa-apa, jatuh bangun, cepat dia bisa, betul nggak? Begitu juga kita, nggak apa-apa. Jadi salah, itu fiil, mana failnya? Tuh kan begitu. Oh iya itu fa'il tuh. Lihat dulu, itu fiilnya muannas. Ya kan, ada tak marbuto. Cari fa'ilnya muannas, jangan muzakar. Oh ini jawabannya ada nih. Oh begitu. Karena syarat kalam adalah harus mufid. Itu inti. Mahwal mufid. Al-mufid wa ma'afada faidatan yahsunu sukutu minal mutakallimi wasami alaiha. Kalam itu, mufid itu adalah kata yang tersusun, yang punya arti sempurna. Kalau mubtada ada khobar, jika fi'il ada fa'ilnya, jika syarat ada jawabnya. Terus satu pasal. Besok ayo pasal berikutnya. Enak kalau begitu. Sorogan. Harusnya kemarin puasa tuh. Ya satu bab nggak apa-apa, ya kan? Itu nggak apa-apa. Ayo terusin. Ntar dulu bahas dulu. Gitu, ilmu ya kan? Ini ada usul fikihnya segalanya atau macam-macam di sini. Ayo kita buka. Itu jadi cakra. Ijhad wala tarsal wala taku ghafila, sungguh-sungguh. Jangan pemalas. Wala taku ghafila, jangan jadi pelupa. Sebab fanada matul uqbah, penyesalan. Belakang nggak mungkin penyesalan duluan, betul nggak? Sekarang masih ada kesempatan. Nanti yang tua-tua udah nggak ada, mau nanya kemana? Ya nggak? Masih mau nanya ke Google. Ziarah itu dapat mengingatkan kalian akan mati. Boleh nggak ziarah? Oh, awalnya nggak boleh. Jangan bahaya. 1, 2, naha yanha zaro yazuru fazuru, awas, naha fil mati. Begitu berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, syarat wanita 18 tahun. Perdata nggak dihapus, masih ada. Tapi yang jalan nggak hukum perdata. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah,
berarti nah nggak berlaku larangannya, yang berlaku fajuruha. Ayo ziarah boleh aku larang nah itu kum nyegah sapa isun kum ing sira kabeh anjirabil kubur ando saking ziarah kubur. Tuh enak nggak? Aku larang kalian jauh dari ziarah. Berarti suruh apa? Suruh apa? Suruh dengar, suruh ziarah. Berarti boleh nggak? Begitu. Bisa ya Rasul. Apa tuh kabar gembiranya? Khalid bin Walid berhasil menaklukkan Mekah. Alhamdulillah ya Allah. Nabi sujud syukur, Allahu Akbar. Sujud syukur. Assalamualaikum warahmatullahi. Besok kita tinjau Mekah. Aku rindu. Tadi Anda cepat-cepat, kenapa Anda berhenti? Kok sini agak lama? Ini ada Abwa. Tuh kenapa dengan Abwa? Loh kan di Abwa itu ada makam ibuku. Di Abwa ada kuburan ibuku. Aku mau ziarah dulu. Ya karo? Belum ziarah lah. Diikuti oleh para sahabat. Ketika beliau baca doa, nah ini yang bilang dia apa Rasul. Jibril bisikin di kupingku, ya Muhammadu, hei Muhammad, doamu ditolak oleh Allah. Permasalahan doa kamu ditolak oleh Allah karena kamu pernah mengharamkan orang ziarah kubur. Gara-gara kamu tuh orang Habasah kau larang untuk ziarah kubur, doamu ditolak. Paham? Akhirnya apa kata Nabi? Fajuruha. Kenapa tadi Anda nangis, sekarang Anda tersenyum? Doaku sudah tidak ditolak. Aku ralat, nggak boleh lagi ziarah kubur. Aku larang sekarang. Boleh ziarah. Paham? Paham nggak? Berarti ziarah kubur boleh nggak? Jadi harus legowo, kita harus puas melihat, meninjau sesuatu. Allah apabila ada perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan Nabi yang sekira itu tidak bertentangan dengan syarat dan itu adalah merupakan bagian maslahat agama, maka itu tidaklah termasuk bagian daripada bid'ah. Tentunya nanti ada. Sholat yang seru ya di Jalbulaifah di Bani Quraidah. Ada sudah terjadi di dalam masalah hadis. Apa yang terjadi? Fakilnya warodat at-targhibu rohibah yarghabu. Ketika mutaaddinya pakai an berarti artinya karoba, berarti karoba. Contohnya nikah sunnah di dalam doa walam yarid anis salafi, dan tidak terjadi, tidak berlaku dari ulama salaf apa yang tidak terjadi fi'luhu mengerjakan itu, bikin kantor atau zikir bersama, zikir bareng atau doa bareng, tuh nggak terjadi. Tapi itu ya tidak bertentangan. Nah, yang Jawa ya nggak ngerti. Ya nggak Jawa, aduh apa sih utawi itu ya kan? Ada masih jadi masih hangat masih. Tuma kullu qailin, maka kemudian bermula tiap-tiap orang yang berbicara, yaitu khobarnya kullu qailin, yaitu la yakunu lahu ilaihi ijtihadu, karena ijtihadnya datang berbeda-beda. Alladzi la yajuzu, yang tidak boleh apa ta'dihi berbilang atau terhitungnya cukup satu, nggak boleh macam lebih dari satu, nggak masalah. Wala yasihu, tidaklah sah lahu baginya apal qaulu, ucapan. Kalau memang ada ijtihad itu nggak masalah. Contohnya itu ada ayat begini, ada ayat begini, ayat sama ayat bertentangan, atau hadis begini, hadis begini, hadis dengan hadis bertentangan.
sesuai, ternyata tidak bertentangan dengan syarat, ternyata banyak manfaatnya, umpamanya itu ulijal amru, muncul tarjih, maka tarjih memutuskan. Kenapa? Al hukmu yajri ma'in, orang kanyut ke bawah ya. Akhirnya terdampar di satu tempat itu nggak ada makanan sama sekali, adanya barang haram, masa nggak makan? Betul nggak? Jadi boleh, cuma ketika boleh itu hanya sekedar ya sudruhahu, hanya untuk menjaga jangan sampai meninggal. Karya cerita hajar mina, ada yang haji, begitu haji selesai ya kan, dia duduk di babus salah mau tiduran, tiba-tiba dia melihat dua malaikat yang zilani. Begitu dua malaikat turun, faqala ahaduhuma, salah satu bertanyakan, hajan bi hajal am, berapa orang yang haji? Coba dia Fulan bin Fulan. Dia dengerin buat dia nih, terima, berarti gue juga udah terima nih. Kenapa nih bisa begini? Dia pulang, dicari tuh laki-laki itu, dicari, ada nama laki-laki itu di Yaman, dicari, begitu ditanyakan, ma ismuka, siapa namamu? Istriku kepengen, istriku minta, aku selusuri dan asap itu ternyata dari seorang rumah. Ternyata rumah itu rumah janda dengan 3 anak. Aku ketok pintu, dibuka oleh wanita itu, aku minta sedikit buat istriku yang lagi ngidam. Apa kata wanita itu? Li halalun wa alaika haram. Ini halal untukku, untuk anda tidak. Loh, kok bisa begitu? Pulang orang ini, diambil celengannya, dibanting sama dia, dibungkus tanpa dihitung lagi. Iya. Uzi, ambillah ini untukmu dan anak-anak, kata orang itu. Hajiku tahun ini, ya kan, di depan rumahku. Oh, begitu pertimbangan lain, engkau rela, engkau tunda, engkau berikan itu, engkau sudah dapat pahala haji. Pahalanya jelas. Ya dipakai halal kan? Buat siapa? Buat tadi janda dan 3 anak yang udah 3 hari nggak kenapa-apa. Nah, bagi dia nih yang minta punya pula ada ilatati ilumah, kulit bagaimana andai kata untuk bisa menjadikan umat itu berheboh, berindah, bagus. Sawaun kulna, baik ketika kami berbicara, al musibu, adapun kebenaran itu atau yang benar itu, wahidun itu satu, al muta'addidatu al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah bersabda, la yusalliyanna, jangan sholat, sungguh-sungguh siapa ahadun seseorang al-asro akan sholat asar illa kecuali sholatnya fi Bani Quraidah, di kelompok Bani Quraidah. Awas ya, sholatnya jangan di mana-mana, nanti sholat asar di Bani Asar. Fakola, maka berkata yang berkata ba'dum, sebagian jamaah tadi, umirna, dan tasopo kita diperintah bil ajalah untuk cepat sholat. Itu wasollu fitori, wasollu mereka ya pada sholat fitori, dengan sholat gunakah di sono. Kita diperintah disuruh sholat asar di Bani Quraidah. Kita kan disuruhnya di Bani Quraidah, kenapa sholat di jalanan? Itu. Kita diperintah untuk cepat sholat, jangan tunda-tunda waktu. Jadi sholat
ada yang sholat di tengah jalan, ada tetap fa'akhiru, mereka nunda, mengakhirkan, ya kan, sholat walam yahi, jelas. Itu kan itu beneran. Yang di jalanan ya benar, yang di Bani Quraidah ya benar, yang di Bani Quraidah sesuai dengan perintahnya Rasul, yang di tengah jalanan, lalu kita disuruh cepat sholat tepat waktu. Dan berarti ini benar, bukan ini salah. Kamu kenapa sholat di tengah jalan? Yang disuruh di Bani Quraidah itu salah kamu? Ya tidak, karena perintahnya bukan kita disuruh tepat waktu. Berarti kebenaran hal itu, ada yang sholat di jalanan, ada yang sholat di Bani Quraidah, ala sihatil amali sah, perbuatannya mereka itu sah, nggak dilarang. Bima dengan apa-apa buhima yang dipahami apa mah minasyarihi dari syara Allah hakikatan wa Rasulullah majazian, karena itu bukan dari hawa nafsu, semua atas dasar perintah baginda Rasul. Paham nggak? Jadi di sini yang harus luas kita. Islam itu fleksibel, makanya disuruh banyak baca biar banyak pertimbangan. Sesuai yang keluar dari hawa nafsu itu ada resiko, tanggung jawab. Udadullah wa adol. Paham? Ayo, lewat waktu yang baik ini kita berharap remaja-remaja ini ke depan akan menjadi tulang punggung. Objek itu kenapa NU yang mayoritas nggak bisa. Biarkan yang tua-tua berbicara tentang maslahat umat, yang muda gerak dalam hal bidang ekonomi. Jadi perjuangan yang tua-tua akan didukung keuangan dari para yang muda, ini akan lebih mengenal. Kita pas mau ke kandang, putus orang teriak nyala, gak lama kumpul orang-orang PLN, ya, udah kumpul nggak bisa bertindak, mereka kumpul, datang lagi awak mobil. Keluarlah seseorang, ya, dengan jenggot tebal segini, dengan jidat yang hitam, dengan ceramah, ada pengajian walaupun hanya beberapa menit. Berarti kan mereka memasuki mendoktrin. Nah, kalau yang muda-muda ini maju bergerak dalam hal bidang ekonomi, sehingga orang-orang kita, warga kita yang kepepet bisa kita bantu, ya kan? Mereka nggak akan tertarik ke sono. Berarti kita nyelamat ibadah. Uyangnya kita, capeknya kita, usaha kita, itu kita lagi ibadah, dan itu lagi jihad, dan itu terhitung lagi menghapus dosa. Bahkan ada dosa yang tidak bisa dihapus, justru dosa itu akan terhapus dengan tetesan keringat di saat kita lagi berjuang dalam hal itu. Ayo kumpul, satukan visi-misi kita. Asli Arab, ya buktinya yang Jogja aja nggak kayak kita. Ayo nadhab ila Jogja. Banyak dari itu di Yogyakarta, gitu. Tanya itu, ini mau main-main, mau umat ini, itu macam-macam ya kan? Ya itu dia cerita. Mesir bisa tangguh, bisa hebat, terbantu. Dari mana? BMK itu wakaf orang Islam yang dikembangkan, yang dikelola dengan baik. Masa iya satu RW ini kita nggak bisa kompak? Ayolah
kita perjuangan buat umat, buat anak cucu kita, per kepala 1.000 kita berikan. Tolong tiap bulan masukin. Bikin usaha apa? Laporan dulu. Dari yang 1.000 ini tiap bulan buat bikin ini, bikin ini. Empang dijadiin satu atau nggak jadi? Iya kan? Dan itu, ayo, kan banyak ya. Apa mau ya kan, mau lebaran, beras kita kelola. Yang mau zakat itu BP dan Yapin. Atau yang mau korban, panitia udah ada tuh hewannya. Ayo, fasaya Allah wa rasuluhu wal mu'minun wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Jangan diam aja, ayo kita berkarya, ayo kita berbuah. Apalagi ini malam yang baik, Ramadan, siapa tahu dari kumpul-kumpul kita, ayo kita kembangin, jangan tanggung begitu. Siapa tahu hal ini dengan adanya investor narikin modalnya, sehingga akan terjadi lebih parah dari tahun 9. Tapi kalau BNT berbicara nggak pengaruh, betul nggak? Kesempatan investor pada minggat, ayo produk apa yang mereka bikin kita bikin. Tuh. Lah kapal mau bikin, ketika disebut-sebut kita akan dapat pahalanya itu ngalir terus. Inilah wakaf yang terbaik. Wakaf yang terbaik bukan hanya materi, ide, saran, ya kan, tenaga. Adapun pertimbangan yang ketiga itu mizan tamyiz, pertimbangan untuk membedakan bisa wahidil ahkami dengan saksi-saksi hukum. Wahwa yaitu timbangan yang ketiga, ya timbangan ketiga yaitu tafsiliyun, terinci. Bagian syariat wajib wa nadba dan sunnah wa tahrima dan haram wal karohata dan makruh wa khilafal aula dan berbeda dengan keutamaan wal ibahah dan boleh, wajib, sunnah, haram, makruh, berbeda dengan yang keutamaan dan ibahah boleh. Wa kullu ma injazal wa kullu ma adapun apa-apa injaza yang memang terus lestari langsung li asli untuk asal biwajib dengan satu wajah cara sohihin yang sah wadihin yang sangat nampak jelas la buddha tidak jauh di dalamnya ulhiko maka disamakan apa bihi dia wa malam adapun apa-apa yang atas pertimbangan ini jaro berjalan atau berjalan kasirun kebanyakan minal muhaqqiqin dari para ulama-ulama yang menyatakan permasalahan wa tabaruha ya wa tabaruha dan menganggapnya mengiktibarkannya min haisul lugha baik dari segi bahasa iktakrib untuk mempermudah itu wallahu a'lam tidak bid'ah itu ayat tolak ada dua, ada sorih, ada kinayah. Sorih itu nggak bisa buat main-main, niat atau tidak, emosi atau tidak, ada saksi atau tidak, bercanda atau tidak. Ketika terucap dari suami terhadap istri maka akan jadi cerai. Istri tolak sore itu tiga. Yang pertama tolak berarti cerai.
kedua Fir'aun. Lewat 3 bulan 10 hari balik lagi, panggil 2 orang untuk saksi rujuk. Tapi lewat 3 bulan 10 hari resmi orang lain, maka istrinya boleh nikah lagi. Kalau mau kembali harus nikah seperti nikah pertama. Kalau nggak nikah lagi, langsung tepuk pantatnya nengok, jadi balik lagi, jadi anak, maka anak janda. Anak janda, anak haram. Repotnya ketika anak ini perempuan, ketika kita dengar kata-kata orang itu, ya udah pulang sama lu, itu bubaran, ya kan? Pagi-pagi basah. Lah malam-malam mau nyari sakit kemana? Pasti kan keluar dulu, gampang gini bang. Ada aku ribut deh, aku terucap begini deh ya, sampai saksi ini, aku balikan. Nomor budget 10 ribu, nomor pada pulang, balikan orang harus dilihat. Contohnya penghulu, Pak, ini bapak mau nikahin putri bapak, iya. Putri pertama, iya. Sini Pak, mana akta kelahiran anak ini? Iya, tulis Pak ya. Oh, tanggal sekian, bulan sekian, iya. Coba bapak akta nikahnya mana? Sini. Iya, tulis Pak ya. Pak, dari pernikahan bapak ke lahirnya anak bapak ini nggak ada 6 bulan Pak. Nggak ada 6, berarti ini kurang dari 6 bulan Pak. Nggak boleh bapak jadi wali. Begitu. Itu bagaimana? Nanti kan rame masyarakat. Itu aku calon biasa, ya udah diapalin. Kalau mantunya panggil sini, itu malamnya dijamin. Satu boleh, besok pagi astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi taubatan nasuha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bapak, saya namanya sebut berwakil kepada bapak. Berwakil kepada bapak, saya serahkan diri saya kepada bapak untuk menikahkan saya dengan calon pilihan saya. Jadi orang lain nggak tahu. Jangan menikahin aja, hati-hati. Itu kalau nikahin pertama, kalau anak kedua ketiga aman, oke aman, tapi belum tentu. Pak, ini anak kedua, iya. Ini anak ketiga, iya. Selama rumah tangga bapak pernah berantem nggak? Oh, nyanyian. Pernah ke bapak ini terucap kata nah itu bumbu. Itu ditungguin di sana. Kalau disingkat, seharusnya sebelum ijab kabul di servis ibadah itu ada 2. Ada yang mahdu, ada yang guru mahdu. Mahdu itu pokok, sholat puasa aja yang pokok-pokok. Yang guru mahdu itu sebagai pelengkap, qobliyah, ba'diyah, zikir, wirid termasuk nikah. Jadi apa yang dilihat, apa yang dilirik, dilus-lus, usah-usah, isep-isep, dicor-cor, saudara. Lazim deh, mana kalilah calon suami, calon istri. Wa kalilah ini wali. Wa kalilah faqadis tahaqqa inayat Allah. Untuk jadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, udah karena di bawah bimbingan faqadis tahaqqa inayat Allah. Hari pertama, hari kedua faqadis tahaqqa wilayah Allah. Jadi harus bagaimana lillah? Saya begini loh. Disitulah jadi ibadah akhirnya. Ya, tugas kalian semua. Dan penghulu bukan ngesahin, hanya mencatat. Yang ngesahin adalah saksi. La nikah, nggak sah nikah itu ilah. Sahnya nikah biwalin dengan wali. Wasahidai adlin dan butuh. Dan 2 saksi adil. Saksi syaratnya 17. Itu pun udah banyak tuh terjadi gitu ya. Bapaknya ada, menikahin aja. Ada RW 2. Lagi di kandang, lagi nyiramin.
tolong, nggak boleh kita kaki. Udah itu beneran. Kita kasih tahu aja, ya udah nggak apa-apa. Lagi kagak. Disuruh dulu sih. Nggak tahu kita nyampe duduk gitu. Sama itu terus langsung pukul nikahi. Kita tolak. Ini anak kita tanya dulu bapak mau nikah sendiri atau mau berwakil. Kalau mau berwakil ayo dikabul. Kalau mau nikah ayo saya bantu kan begitu. Jangan main nikah aja. Itu penghulu terjadi. Ada lagi. Wah ya saya nikah kamu saya panggil tunai. Ini saudaranya. Yang kiri dan kanan baru ngambil mic. Saya terima nikahnya dan kawinnya si Anu binti An, Bapak Anu dengan mas yang tersebut tunai. Mereka di dalam kitab Taisirul Olah dibahas. Muhammad Salim bin Bapak Gopur namanya. Saya nikahkan kamu, saya kawin kamu dengan putrinya Bapak Anu bin putrinya si Anu, putrinya Bapak Anu yang telah berwakil denganku. Dengan mas kawinnya emas 3 kg dibayar tunai. Alhamdulillah saya terima, alhamdulillah saya terima nikahnya dan itu tunai. Dukun nikah kan ada 6 ya kan, calon istri, calon suami, wali, mas kawin, saksi, ijab. Tapi 6 ini nggak bisa karena ada ayat wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabat kullun yatasabu. Masing-masing dari 3 ini ucapan perbuatan dan keyakinan yatasabu bercabang-cabang su'aban kasru dan cabang yang sangat banyak sampai totalnya 76 cabang. Ayo hati-hati. Karena musyrik ini berbahaya, maka berlakulah aturan malaya timbul wajibu ilabi, bahwa wajib apa yang nggak wajib kalau nggak dikerjakan, yang wajib nggak sempurna maka wajib mengerjakannya yang sempurna. Ini saksi harus lihatin calon pengantin putra putri walinya. Tuh jangan malah kayak saksi, karena penuntut saksi tuh. Taruh, kasih berkah itu. Pulang. Saya minta, calon pengantin, dua-duanya, wali ikutin. Itu hak saksi. Kullu jami'an astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi taubat. Bersyukur kita sama ulama nahdien. Takutnya kita, orang tua kita atau calon kita punya niatan begini begitu ya, masuk kategori yang 76 itu dengan adanya khutbah nikah nah kita harus bisa begini, paham, harus begitu. Nah makanya banyak cara dakwah ini.